Halo, kembali lagi bersama saya Steven Chandra di pertemuan 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai REST API, database seeder, dokumentasi, dan security. Kita bahas dulu dari database seeder. Database seeder ini fungsinya itu untuk membuat dummy data dengan menggunakan database seeder ini. Nah, pada contohnya untuk membuat 100 record data ini kita dapat menggunakan seeder di Laravel. Jadi kita dapat memanfaatkan fitur factory yang memungkinkan agar kita itu membuat data secara otomatis. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat 100 record dalam tabel berita sini. Nah, kita bisa jalankan perintah yang ada di sini. Nah, secara otomatis, perintah ini akan membuat file factory pada pad ini. Selanjutnya kita edit factory untuk beritanya. Nah, kita buka dulu filenya di sini di database ya. Nah, ini dia filenya di berita factory. Oke. Berita factory. Lalu kita tambahkan pengaturannya. Misalnya jika ada kolom judul, isi berita, dan gambar. Nah, di sini kebetulan sudah sama ya. Di sini ada kolom judul, isi berita, dan gambar. Nah, dan contoh di atas, judul ini menggunakan fungsi faker sentence untuk menghasilkan kalimat acak sebagai judul berita. Jadi di sini benar-benar random ya semua datanya, benar-benar dummy. Nah, begitu juga untuk isi berita dan juga gambarnya. Nah, pada langkah kedua, kita menggunakan factory dalam seeder. Kita buka dulu file seedernya. Pada file seeder, dia ada di dalam database seeder. Oke, ini dia berita seedernya. Lalu, kita modifikasi untuk menggunakan factory dalam seeding data. Contoh implementasinya ada di sini. Setiap kali seeder ini dijalankan, maka Laravel ini akan gunakan factory untuk membuat 100 record di tabel. Nah, untuk menjalankan seedernya, kita dapat menggunakan perintah ini. PHP artisan db.2 seed kelas berita seeder. Lalu pada langkah keempat, kita bisa verifikasi datanya. Setelah menjalankan perintah seeder ini, kita bisa verifikasi bahwa 100 record itu dapat dimasukkan ke dalam tabel. Kita dapat lakukannya di database melalui PHP MyAdmin atau menggunakan Laravel Tinker. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kita bisa lihat dulu datanya, kita tes dulu ya. Kita coba demo dulu deh. Untuk terminal PHP artisan dbc kelas berita seeder. Nah, kita udah seeding database ya. Kita coba lihat di database. Pada database berita seharusnya sudah ada datanya. Nah, ini dia datanya. Datanya ada banyak ya. Ada 200 lebih. Nah, nanti dia menggunakan judul yang berbeda dan isi berita dan gambar yang random. Dari database kita bisa lihat seperti itu. Coba kita jalankan dari websitenya. Kita lihat. Kita tambahkan npm counter. Kita bisa login di websitenya. Lalu kita masukin emailnya dan passwordnya. Nah, pada berita ini kita bisa lihat ada gambar dan banyaknya card-card yang ada di sini. Sama ya seperti database kita.
Berarti inilah data dummy hasil dari database seeder. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu API documentation. Pada API documentation, kita buka pada pad ini di app HTTP controller API dan berita controller. Nah, kita tambahkan informasi OA pada aplikasi API di file controller ini. File controller berarti dia ada di sini. Kita tambahkan informasi seperti ini. Lalu padnya ke API berita karena kita ingin membuat API dari tabel berita ini. Nah, kita tambahkan informasi skema pada API di berita controller. Ini adalah informasi dari skema atau dari tabel kita. Ini dokumentasi untuk menampilkan data. Ini adalah dokumentasi menampilkan data. Ini menampilkan satu berita berdasarkan ID. Nah, ini untuk menambahkan berita. Membuat berita baru. Ini untuk membuat berita baru. Dan yang terakhir itu mengupdate berita yang ada. Oh ya, yang terakhir ini menghapus berita berdasarkan ID. Selanjutnya ada Swagger documentation. Seperti yang sudah dibahas, kita dapat menggunakan Swagger untuk menambahkan dokumentasi API. Pastikan kita itu sudah menambahkan komentar OA di controller dan menghasilkan API secara otomatis dokumentasinya. Kita sudah menambahkannya tadi. Lalu kita jalankan aja perintah ini di terminal kita. Kita buka dulu. Oke. Maka dokumentasi Swagger kita akan tersedia di sini secara default. Coba kita buka dulu. Nah, ini dia dokumentasinya yang ada di sini. Pada berita kita bisa lihat buat berita baru. Update berita. Di sini ada menampilkan berita dan menghapus berita. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah middleware Laravel Sanctum. Singkatnya, middleware ini seperti kita membutuhkan token untuk mengakses sebuah aplikasi. Jadi kita ingin divalidasi dulu berdasarkan token kita. Nah, kita langsung aja install Sanctum package-nya di sini. Composer require Laravel Sanctum. Itu sedikit. Oke, di sini sudah siap ya install Sanctum package-nya. Sekarang kita tinggal copy untuk mempublish Sanctum configuration. Kita harus publish untuk nambahkan dulu.
tabel yang disimpan ke token API-nya. Nah, kita sudah publish. Nah, di sini punya kita already access, kita sudah punya. Jadi selanjutnya pada konfigurasi config Centum, kita cari dulu konfigurasi config-nya. Kita akan membuat personal token-nya di sini. Ada validasinya. Yang kita lakukan tadi akan termigrasi di sini. Selanjutnya pada kelas output controller of controller, di sini dia melakukan validasi requestnya pada bagian ini. Kita membutuhkan email dan password, lalu maka user itu akan mencari email dan habis itu dicocokin. Jika request password, maka dia akan mencari password yang sesuai dengan password yang ada di database, dan tokennya pun divalidasi, dimana token user itu akan dicek dan akan dikembalikan melalui respon JSON. Kalau sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini tokennya dan juga pesannya login successful. Kalau misalnya credentialnya invalid, maka akan mengembalikan error message, invalid credentials. Kita juga dapat melindungi API root kita dengan menggunakan Centum middleware. Seperti pada roots API, kita bisa menggunakan out Centum di sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini udah ada. Untuk memastikan kalau hanya user dengan autentikasi tertentu yang sudah divalidasi tokennya yang dapat mengakses API. Nah, pada seperti ini. Oke, kita coba di Postman. Kita buka dulu Postman kita. Pada Postman ini, kita isi dengan localhost kita /API/login. Nah, pada bagian bodinya kita isi key kita, email dengan nilainya, lalu password kita apa, lalu kita send dengan metode post, kita send aja. Sebelumnya kita jalankan dulu PHP artisan migrate agar pada saat kita send ini tidak error. Jadi kita harus migrate terlebih dahulu. Nah, di sini ada token kita dan message kalau kita sudah berhasil login. Sekian pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan sampai jumpa di video berikutnya.